Yo semuanya, selamat datang dan sesuai video kemarin yang gua janjikan ya. Kalau video kali ini itu adalah pelengkap dari pembahasan video episode 1 season ketiganya kemarin. Yaitu di video ini gua akan bahas detail yang terkat di episode ke-1-nya. Di episode 1 ini lumayan banyak yang terkat dan banyak penyesuaian yang berbeda dari light novelnya. Ya, video ini cocok buat kalian yang anime only untuk tahu apa aja sih detail yang terkat ataupun penyesuaian tersebut ya. So kalau gitu langsung aja kita masuk ke pembahasannya, let's go. Pertama ada Miyake yang mengajak Riwen untuk bergabung ke dalam grupnya. Nah di saat yang lain pada nggak mau satu grup sama Riwen, ada Miyake yang menawarkan Riwen untuk gabung ke grupnya. Bahkan agar Riwen dapat diterima di dalam grupnya, Miyake itu rela untuk mengambil posisi penanggung jawab atau pemimpin grup. Ya pemimpin grup itu punya resiko yang tinggi kalau misal grupnya itu ada di poin minimum atau nggak bisa memenuhi poin minimum yang ditentukan oleh pihak sekolah, maka grup tersebut itu harus mendropot 2 orang di dalamnya. By the way, for your information aja nih ya, kalau Miyake itu adalah salah satu murid yang gak mudah terintimidasi sama preman sekelas Riwen. Si Miyake itu berani banget untuk menghadapi Riwen ataupun berbicara dengan Riwen dengan santai itu. Next ada di sistem kelompok kecil dan kelompok besar, serta Ayano yang satu kelompok dengan Nagumo. Nah di animenya kayak pembagian grupnya itu di skip ya, tiba-tiba langsung jadi aja tuh grupnya atau kelompoknya. Bahkan pembagian antara grup kecil dan grup besarnya yang ada di light novelnya itu dihilangkan di animenya. Kalau di light novelnya itu setelah murid membentuk grup kecil yang terdiri dari murid yang satu angkatan aja, yang berisi 9-10 murid yang dicampur dari kelas A sampai kelas D. Ketika syarat untuk membentuk grup kecil terpenuhi, selanjutnya itu untuk membentuk grup besar. Nanti grup kecil dari tahun pertama akan digabungkan dengan grup kecil dari tahun kedua serta tahun ketiganya dan jadilah grup besar. Nah dalam grup besar Ayano itu satu grup dengan ketua OSIS Nagumo. Ayano yang ada di light novelnya itu mengamati Nagumo dari dekat tuh selama dia itu satu grup ya. Di animenya itu kayak Ayano dan Nagumo itu beda kelompok karena nggak ada grup kecil dan grup besarnya. Jadi cerita di animenya itu si Ayano itu belum terlalu mengenal si Nagumo ya di sini. Selanjutnya ada Nagumo yang membongkar rencana Koenji untuk naik ke kelas A. Nah dalam pembentukan grup kecil aslinya grup Ayano itu sempat kesulitan untuk menentukan siapa yang jadi pemimpinnya. Ya semuanya itu pada nggak mau karena resiko dikeluarkan dari sekolahnya ketika jadi pemimpin itu sangatlah tinggi. Terutama si Koenji, dia itu mau seenaknya saja, dia itu nggak mau ambil yang ribet dan berisiko. Koenji itu bahkan terlihat nggak tertarik untuk mengikuti ujian dengan serius. Saat Koenji ditunjuk untuk jadi pemimpin grup, Koenji itu malah mengancam jika dirinya dipilih jadi pemimpin, dia itu gak akan ragu-ragu untuk menarik satu orang dari grup untuk dikeluarkan bersamanya. Tapi pada saat itu Nagumo yang membentuk grup besar dengan grupnya Ayano, Nagumo itu tertarik dengan tingkah Koenji yang merasa gak takut untuk dikeluarkan. Nagumo membongkar rencana Koenji selama ini untuk naik ke kelas A dengan cara membeli poin pribadi dengan uang yen asli kepada kakak kelas yang mau lulus. Nah Nagumo itu bisa tahu itu karena ada beberapa murid di angkatannya yang melapor ke dirinya. Jadi pada awal masuk sekolah di homepage profilnya, Koenji itu memasang foto sebagai CEO. Ini untuk menunjukkan kalau dia itu mampu membeli poin pribadi dengan uang yen asli dengan harga yang tinggi. Tujuan Koenji membeli poin pribadi dengan uang asli itu untuk apa? Ya jawabannya untuk ngumpulin 20 juta poin pribadi agar bisa pindah kelas tuh. Di Kudoiko sih ada sistem yang namanya pindah kelas, tapi harga yang harus dibayar itu sangatlah mahal. Hampir mustahil bagi satu murid buat ngumpulin 20 juta poin pribadi selama 3 tahun lamanya tuh. Kecuali bagi orang kaya macam Koenji, maka strategi ini akan berhasil. Jadi ya uang itu segalanya ya. Tapi sayangnya strategi Koenji itu udah terbongkar sama Nagumo ya. Dan Nagumo itu akan melaporkan ini ke pihak sekolah karena jual beli poin pribadi itu melanggar aturan sekolah. Cepuh banget ketua OSIS yang satu ini ya. Ya ini tanda Koenji masih punya cara lain sih untuk naik ke kelas A ya. Dan untuk bagian Koenji ini masih bisa berpotensi ya diadaptasikan ke episode kedua di minggu depan. Jadi ya kita tunggu aja sih, tapi ya semoga ada ya. Karena ini untuk mengungkap salah satu latar belakangnya Koenji ya, kalau dia itu anak orang kaya. Selanjutnya tujuan Sakayanagi ngelok Ichinose.
Di animenya kayak nggak jelas gitu, apa tujuan Sakayanagi tiba-tiba ingin menghancurkan kelas B. Kalau di light novelnya itu dijelaskan kenapa Sakayanagi sebelum menghancurkan Ayano itu memilih untuk mengincar kelas B terlebih dahulu. Nah, di light novelnya saat si Ayano Koji bertemu dengan Sakayanagi, dan Sakayanagi itu berkata akan mengubur Ayano Koji. Nah, di light novelnya saat Ayano Koji bertemu dengan Sakayanagi untuk pertama kalinya, dan pada saat itu Sakayanagi berkata kalau dia itu akan mengubur Ayano Koji, si jenius palsu. Menanggapi ucapan Sakayanagi itu, Ayano tuh menganggap kalau Sakayanagi itu nggak layak ataupun bahkan nggak akan bisa untuk menghancurkannya. Nah, untuk menentukan dirinya layak apa enggak untuk menjadi lawan Ayano Koji, Sakayanagi itu ingin membuktikannya, yaitu dengan cara menghancurkan Ichinose dari kelas B. Jadi Ichinose itu dijadikan sebagai titik ukurnya ya. Kalau dirinya itu mampu menghancurkan kelas B atau lebih tepatnya si Ichinose, maka Sakayanagi itu akan dianggap layak untuk bersaing dengan Ayano Koji. Dan tanpa kalian sadari, sejak game pelatihan dimulai, Sakayanagi itu udah duluan melancarkan serangan ke Ichinose. Lalu next adegan T-Rex adu senjata. Nah, ini paling banyak komplainnya ya, si T-Rex di skip atau di cut. Ya mungkin scene ini nggak penting-penting banget sih, cuman di kalangan para fans itu scene ini dianggap lucu karena Ayano Koji dilabeli sebagai T-Rex, dan sebenarnya panggilan T-Rex untuk Ayano itu cukup ikonik. Jadi konteks tentang T-Rex itu gini. Kan di game pelatihan ada yang namanya itu pemandian air panas di sana. Angkatannya Ayano itu bareng-bareng tuh berendam. Di sana ada Sudo yang memulai kompetisi untuk besar-besaran senjata. Nah, di antara mereka yang ada di sana ada Koenji dan Ayano yang punya ukuran senjatanya terbesar tuh. Dari sanalah Ayano mulai dapat julukan T-Rex karena senjatanya besar. T-Rex itu untuk mendeskripsikan seberapa gedenya senjata milik Ayano. Scene ini kocak sih ya, kalau kalian mau baca lengkapnya itu bisa kalian baca di volume 8 chapter ketiganya. Atau kalian bisa tonton aja video rangkumanku volume 8 ya, yang ada di atas ini ya. Next, Manabu yang memperkenalkan Kiriyama. Untuk scene ini bukan di-cut ya, tapi dimundurkan aja perkenalan mereka. Harusnya Ayano udah kenal sama Kiriyama pada malam Natal sebelumnya, atau di akhir season keduanya. Manabu itu nge-call Ayano pada malam Natal untuk menyuruh Ayano menghentikan Nagumo, dan si Manabu itu memperkenalkan Ayano kepada Kiriyama. Ayano dan Kei setelah double date pun datang untuk menemui Kiriyama. Jadi sebenarnya si Kei itu ikut terlibat juga ya dalam kasusnya Nagumo ini. Ayano menyeret Kei untuk membantunya. Jadi si Kei itu kenal juga sama Kiriyama di light novelnya, tapi di animenya tidak begitu. Ya untuk ini nggak masalah sih, sama alurnya masih nyambung aja ya. So gimana? Itulah dia tadi beberapa detail cut dan beberapa hal yang diubah dari adaptasi episode 1 season ketiganya. Mungkin ada dari kalian yang penasaran dan mau cek sendiri, bisa kalian lihat pada volume 8-nya. By the way, mungkin volume 8 itu bakal disikat habis dalam 3 episode ya. Kalau gua lihat itu volume 8-nya itu udah diadaptasi sekitar setengahan ya di episode 1-nya. Ya mungkin akan dihabiskan dalam 3 episode. Yang ku sayangkan di sini itu cuma bagian Nagumo-nya aja sih. Bagian Nagumo itu banyak di-cut-nya. Nagumo yang mendominasi tahun kedua dari episode ke-1-nya itu kayak nggak berasa gitu. Ya itulah yang ku rasakan ya. Ya mungkin sekian aja lah video kali ini. Kalau misal ada tambahan bisa komen di kolom komentar. Dan sampai jumpa di next video. Bye bye. した僕の夏休みはやがて記憶回路のゲートでいくつかにちぎれて断続的な絵になったのです